Koridor satwa liar adalah struktur luar biasa yang dirancang untuk membantu hewan melewati hambatan buatan manusia seperti jalan raya dan kota. Ikuti saya dalam video hari ini. Kita akan menghitung mundur 5 koridor satwa liar yang luar biasa yang dibangun untuk migrasi. Mari kita mulai dengan nomor 5. Sarang ular Narcissus yang terletak di Prairies, Manitoba, Kanada. Sarang ular Narcissus menjadi rumah bagi salah satu migrasi satwa liar paling luar biasa di bumi. Setiap musim semi, puluhan ribu ular garter bergaris merah keluar dari sarang kapur mereka untuk menampilkan pertunjukan yang sama menariknya. Karena fenomena alam ini unik, ia menarik pengunjung dari seluruh dunia yang datang untuk menyaksikan kumpulan ular tak berbahaya terbesar di dunia yang memberikan gambaran tentang kehidupan rumit reptil-reptil ini, yang seringkali dipahami secara keliru. Sarang ular ini terletak sekitar 4 mil di utara Kabupaten Narcissus di Manitoba. Sepanjang Jalan Raya 17, kawasan konservasi satwa liar ini memiliki 4 sarang utama yang dapat diakses melalui jaringan jalur pejalan kaki yang membentang sekitar 1-4 mil. Sarang-sarang tersebut merupakan celah alami di batuan kapur berpori. Mengelola 4 sarang utama yang dapat diakses, sarang-sarang tersebut merupakan celah alami di batuan kapur berpori yang berfungsi sebagai tempat hibernasi yang sempurna bagi ular-ular ini. Batu kapur ini memberikan isolasi dan perlindungan diri dari suhu di musim dingin, memungkinkan ular-ular tersebut hibernasi dengan aman hingga musim semi setiap tahun. Saat es mencair dan suhu naik di atas 50 derajat Fahrenheit, ular-ular garter bergaris merah memulai migrasi mereka. Mereka keluar dari sarang pada April dan Mei untuk berjemur di bawah sinar matahari, mencari pasangan, dan akhirnya menyebar ke rawa-rawa dan hutan sekitarnya. Pada akhir September, ular-ular kembali ke sarang untuk hibernasi, menyelesaikan siklus migrasi yang memungkinkan telah terjadi selama ribuan tahun. Selama puncak kemunculan musim semi, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan luar biasa sekitar 10.000 ular garter, ular-ular berliku dan merayap dalam tumpukan yang kusut. Di dekat pintu masuk sarang-sarang ini, jumlah ular yang begitu banyak bergerak bersama menciptakan pemandangan yang memukau, yang jarang ditemui dalam peristiwa satwa liar lainnya. Meskipun penampilannya ular garter bergaris merah sepenuhnya tidak berbahaya bagi manusia, ular-ular ini adalah reptil non-berbisa yang terutama memakan amfibi, cacing tanah, dan ikan kecil. Memainkan peran vital dalam ekosistem, pada awal 2000-an, populasi mereka anjlok akibat ular-ular yang terinjak oleh kendaraan selama migrasi mereka. Hal ini memicu upaya konservasi oleh pemerintah Manitoba, termasuk pembangunan terowongan penyeberangan ular di bawah jalan dan pemasangan pagar salju untuk mengarahkan ular tersebut ke terowongan. Nomor 4. Di Lembah Bow. Koridor satwa liar di Lembah Bow yang terletak di Alberta, Kanada memainkan peran dalam pergerakan dan kelangsungan hidup satwa liar di wilayah Yellowstone hingga Yukon yang lebih luas yang membentang di luar Taman Nasional BFF. Lembah Bow berfungsi sebagai salah satu koridor satwa liar timur sampai barat, terpenting di Alberta. Lembah Bow merupakan jalur penting bagi hewan, namun juga area populer bagi manusia, terutama di kota Canmore yang terletak di dalam koridor. Akibatnya, lembah ini berfungsi utama sebagai rute transit bagi satwa liar daripada habitat inti. Tanpa koridor yang efektif seperti Lembah Bow, populasi terisolasi akan rentan terhadap tekanan seperti perubahan iklim, perusakan habitat, dan penyakit, yang akan berdampak negatif pada ketahanan dan kelangsungan hidup jangka panjang mereka. Beruang grizzly misalnya, menggunakan lembah ini untuk berpindah antara B dan Canaan-Esques, memastikan mereka memiliki akses ke makanan, pasangan, dan keanekaragaman genetik. Serupa dengan itu, serigala menggunakan koridor untuk melacak mangsa seperti rusa dan kijang sambil juga mempertahankan struktur sosial yang sehat. Spesies lain termasuk puma, hewan kecil seperti serigala dan rubah, serta berbagai spesies burung juga menggunakan lembah untuk migrasi guna mengakses sumber daya. Proyek infrastruktur seperti ini dapat memecah habitat menyebabkan populasi hewan menjadi lebih kecil dan terisolasi. Namun, upaya untuk mengurangi dampak aktivitas manusia telah menghasilkan pembentukan koridor satwa liar dan jembatan penyeberangan. Salah satu proyek konservasi paling menonjol di Lembah Bow adalah jembatan penyeberangan satwa liar Bow Valley Gap. Jembatan ini terletak di Jalan Raya Trans-Kanada dan strukturnya yang melintasi jalan raya memungkinkan hewan untuk menyeberang dengan aman tanpa menghadapi bahaya lalu lintas. Struktur ini dirancang dengan cermat menggunakan vegetasi asli seperti pinus, lodgepole, aspen, dan rumput, menciptakan lingkungan yang familiar bagi satwa liar. Sejak selesai dibangun, jembatan ini telah digunakan oleh berbagai spesies, termasuk beruang grizzly dan serigala. Nomor 3.
Wolf Lake Snake Road di suatu tempat di Illinois Selatan, sebuah jalan berkerikil yang tenang melintasi hutan nasional Shawnee, terletak di antara tebing kapur yang menjulang tinggi dan rawa-rawa. Selama sebagian besar tahun, wilayah ini di dekat Danau Wolf tidak menonjol tercampur dengan hutan lebat di wilayah tersebut. Namun, 2 kali setahun, layanan hutan Amerika Serikat menutupi jalan ini bukan untuk pembangunan atau pemeliharaan, tetapi untuk memungkinkan ribuan reptil dan amfibi bermigrasi dengan aman antara habitat mereka yang dikenai sebagai Snake Road. Seksi sepanjang 2,5 mil ini menyediakan koridor kritis untuk pergerakan satwa liar yang luar biasa. Snake Road melintasi Larun Pilne Hills Reserve Natural Area, sebuah landscape yang dibentuk oleh aliran Mississippi River yang berubah-ubah di sebelah barat. Hanya 1 mil jauhnya, sungai pernah mengikis tanah, meninggalkan dataran banjir yang subur dan rawa-rawa di sebelah timur. Tebing kapur yang menjulang ratusan kaki membentuk celah dalam yang memberikan perlindungan dari dinginnya musim dingin. Antara dua lingkungan yang berbeda ini, jalan berkerikil satu lajur memotong melalui rawa, menyediakan satu-satunya jalur langsung antara tebing dan rawa-rawa. Setiap musim semi dan gugur, jalan ini menjadi lebih dari sekedar jalur untuk kendaraan. Dari 15 Maret hingga 15 Mei, ribuan ular, katak, salamander, dan kura-kura keluar dari sarang berbatu mereka di tebing dan menuju ke dataran rendah rawa yang hangat di musim gugur. Dari 1 September hingga 30 Oktober, mereka kembali ke tebing-tebing mencari perlindungan di celah-celah Deep Rock untuk musim dingin. Lebih dari 35 spesies reptil dan amfibi menggunakan jalan ular selama migrasi ini. Ular mulut kapas, yang juga dikenal sebagai ular mekasin air, sering terlihat berjemur di tepi jalan atau meluncur melalui rawa. Ular derik Tiber dan ular tembaga, sementara lebih juga melakukan perjalanan antara tebing dan rawa-rawa. Ular hijau kasar yang dikenal dengan warna cerahnya dan gerakan lincahnya berbelit-belit melalui vegetasi rendah. Keanekaragaman spesies menggunakan rute ini menjadikannya fitur ekologi kritis, fitur ekologi yang mendukung predator dan mangsa dalam siklus. Nomor 2, Koridor Terrae Arch. Sebuah wilayah tanah di sepanjang pegunungan Himalaya merupakan rumah bagi beberapa hewan langka di dunia yang dikenal sebagai Koridor Terrae Arch. Wilayah luas menghubungkan hutan dan padang rumput di seluruh Nepal dan memungkinkan harimau, gajah, dan badak India untuk berpindah antara taman nasional dan kawasan konservasi. Wilayah ini mencakup sekitar 19.000 mil persegi dan menghubungkan 14 kawasan terlindungi. Koridor ini merupakan salah satu bentang terakhir bagi banyak spesies. Koridor ini adalah jalur kehidupan bagi 3 spesies ikonik di wilayah ini: harimau bengal, gajah Asia, dan badak bercula satu besar. Tanpa kemampuan untuk berkeliaran bebas, hewan-hewan ini menghadapi risiko lebih tinggi akan perkawinan sedara, konflik wilayah, dan berkurangnya sumber daya makanan. Spesies lain di landscape ini seperti macan tutul, beruang malas, rusa, dan kucing bercak karat yang sulit ditemui, serta spesies akuatik bergantung pada habitat-habitat yang saling terhubung ini, termasuk lumba-lumba yang terancam punah dan buaya yang berpenampilan prasejarah. Hewan-hewan ini menggunakan koridor ini layaknya manusia menggunakan jalan. Harimau berpindah antara hutan untuk mencari pasangan, gajah bepergian jarak jauh dalam kawanan keluarga, dan badak menavigasi dataran banjir dan padang rumput untuk mencari makanan dan air. Upaya untuk melindungi dan memulihkan koridor-koridor berlangsung selama puluhan tahun. Kelompok konservasi dan pemerintah telah bekerja untuk memulihkan hutan yang rusak dan menciptakan zona penyangga, dan salah satu aspek yang paling penting untuk koridor ini adalah perannya dalam menyeimbangkan konservasi dengan komunitas manusia di atas 7 juta orang tinggal di sepanjang busur Terrae. Yang pertama adalah kupu-kupu monarch. Jalan Raya Kupu-Kupu Monarch, jalan raya antar negara bagian 35, membentang sepanjang 1568 mil dari Minnesota hingga Texas, mengangkut jutaan kendaraan setiap tahun. Namun, di luar mobil dan truk, kelompok lain juga mengikuti jalur yang sama, kupu-kupu monarch. Setiap musim gugur, kupu-kupu ini memulai perjalanan multi generasi yang luar biasa menuju situs hibernasi di Meksiko. Pada musim semi, keturunan mereka kembali ke utara, melanjutkan migrasi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, hilangnya habitat telah membuat perjalanan mereka sedikit lebih sulit. Untuk membantu 6 negara bagian di sepanjang 1-35
bergabung pada tahun 2015 untuk menciptakan Monarch Highway, sebuah inisiatif yang dirancang untuk memulihkan habitat penyerbuk di sepanjang koridor. Jalan Raya Monarch ini bukan jalan baru, tetapi upaya konservasi terkoordinasi di 6 negara bagian: Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, dan Texas. Tujuannya adalah meningkatkan kondisi bagi monarki dan penyerbuk lainnya dengan mengelola vegetasi, tepi jalan, dan penanaman bunga liar asli dan gulma susu, serta membatasi penggunaan herbisida di area-area kunci. Lembaga transportasi juga telah mengambil langkah untuk menyesuaikan jadwal pemotongan rumput daripada memotong vegetasi pada puncak migrasi monarch.